pelajar dan guru Sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul Intensitas Pergaulannya dengan Bapa. Ayat tema, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Bagi murid Yesus yang wajib hidup seperti Kristus telah hidup, ia harus tahu resepnya agar Yesus teladan kita memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Pelajaran Sekolah Sabat pekan ini membahas resepnya. Apakah yang membekali Yesus untuk bertahan menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan setan terhadap dirinya? Bagi Yesus, jawabannya terletak pada hubungannya yang dekat dengan Allah Bapa. Ini menerangkan intensitas perjalanannya dengan Bapa. Bagaimana menjalin hubungan yang dekat itu adalah pokok bahasan dalam pelajaran kita berikut ini. Tahun-tahun permulaan Yesus kita boleh baca dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ellen G. White dalam buku Desire of Ages, halaman 90 menulis, pada pagi hari, ia kedapatan di tempat yang terasing dan sunyi, bermeditasi dan mempelajari firman Tuhan, serta minta doa. Pada usia 12 tahun, ia menemani kedua orang tuanya menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem. Sewaktu menyaksikan korban Paskah dipersembahkan, ia melihat dalam upacara yang khidmat itu misi kehidupannya. Ia merasa terdorong agar apa yang telah dipelajarinya dapat dibagikannya dengan orang lain, khususnya guru-guru agama. Mereka biasanya berkumpul dengan murid-murid mereka di sebuah ruangan tersendiri di kompleks Ka'bah itu. Ke tempat itu ia pergi berkunjung. Tidak heran ia ketinggalan di Yerusalem sewaktu rombongan pulang. Guru-guru agama ketika itu membahas tentang Mesias yang akan membawa kemuliaan bagi bangsa Israel, yang akan tersohor ke seluruh dunia. Yesus menanyakan kepada mereka, bagaimanakah dengan nubuatan Yesaya yang menggambarkan seorang Mesias yang menderita? Sekiranya mereka mengerti identitas dan peranan Mesias yang sesungguhnya, mereka akan lebih sedia menerima misinya kemudian. Dalam Lukas pasal 2 ayat 47, kita baca bagaimana semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus sejak masa kanak-kanak sudah rajin mempelajari firman Tuhan. Selain itu, ia juga mengetahui misinya. Tidak mengherankan bahwa ia menegaskannya kembali ketika menjawab ibunya yang mencari dia sewaktu ketinggalan di Yerusalem. Berikut kita membahas pencobaan di padang gurun
yang terdapat di Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ellen G. White dalam buku Desire of Ages, halaman 114 menulis, ketika Yesus dihantar ke padang gurun untuk dicobai, ia dituntun oleh Roh Tuhan. Ia tidak mengundang pencobaan. Ia pergi ke padang gurun untuk menyendiri dan merenungkan misi dan pekerjaannya. Oleh puasa dan minta doa, ia mempersiapkan dirinya untuk melalui jalan yang berlumuran darah. Setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang gurun, dan ia mengetahui bahwa ini waktu terbaik untuk mendekatinya. Sebagai anak manusia, Kristus berdiri setia di pihak Tuhan. Nyatalah bahwa setan belum menguasai penuh umat manusia, dan pengakuannya bahwa ia menguasai dunia sepenuhnya adalah bohong. Setan turut menyaksikan baptisan Yesus. Ia melihat kemuliaan Allah menudungi anaknya. Ia dengar suara Bapa bersaksi tentang keilahian anaknya. Setan menyadari bahwa kalau ia mau menang, ia sendiri harus langsung terjun ke medan konflik. Kristus menjadi sasaran setiap senjata neraka. Dibekali dengan firman Tuhan, telah tertulis, Yesus memperoleh kemenangan yang gemilang atas ketiga ujian berat yang dilontarkan setan. Demikian juga bagi mereka yang mempersenjatai diri dengan firman Tuhan, mereka dapat bertahan dan dapat mengalahkan segala semu daya iblis pada akhir zaman. Penting diperhatikan bahwa setan dengan lihai mengutip firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 untuk menjebak Yesus. Bedanya, ia tidak mengutip firman Tuhan itu dengan sepenuhnya. Penipuannya kita baca di Lukas pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan 11. Sewaktu setan membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Ayat 10. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk